Bitung ramai dengan kebisingan motor dengan knalpot brong melakukan balap liar. Hal tersebut dapat mengganggu dan membahayakan pengendara lainnya juga pejalan kaki. Polisi juga mengimbau masyarakat agar menggunakan knalpot yang standar agar tidak mengganggu masyarakat lainnya. Terkadang di Kota Bitung ini setiap malam minggu anak-anak muda itu berkumpul untuk melakukan aksi balap liar. Dan kemudian seperti yang dilihat di belakang saya ini adalah kendaraan-kendaraan yang tadinya digunakan untuk balap liar pada saat sebelum kami datang. Kemudian pada saat kami datang, mereka beberapa ada yang bisa kita amankan di sini, namun sebagian ada yang kabur atau lari. Jadi ini juga kami himbau juga kepada seluruh masyarakat Kota Bitung, kiranya pada saat terutama untuk bulan Ramadan saat ini, ya kan, untuk lebih memperhatikan kembali anak-anaknya agar tidak melaksanakan aksi-aksi balap liar ini. Dan kemudian juga tolong menggunakan knalpot standar saat berkendara, baik itu roda 2 maupun roda 4. Kendaraan roda 2 knalpot brong yang ditilang langsung diamankan ke Polres Bitung guna pemeriksaan lebih lanjut. Polda Metro Jaya menangkap pengedar narkoba di Kota Bekasi, Jawa Barat dengan bukti ganja seberat 1,3 kg. Polisi periksa 16 orang termasuk ibu yang diduga aniaya anak tirinya hingga tewas di Sukabumi, Jawa Barat. Halo, selamat malam pemirsa. Seorang pria tertangkap warga setelah kedapatan mencuri barang berharga dari sebuah rumah kosong di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Namun dua rekan pelaku berhasil kabur. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah iNews Malam selengkapnya. Seorang pelaku pencurian di rumah kosong dikerumuni warga di kawasan perumahan Jalan Duri Intan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebelumnya pelaku sempat mencoba melarikan diri dengan masuk ke saluran air gorong-gorong, namun akhirnya berhasil diamankan warga. Pelaku disiram air dan menjadi bulan-bulanan masa lantaran kesal dengan aksi kriminalnya. Ketua RT setempat mengatakan, insiden bermula saat petugas keamanan melakukan patroli dan mendapati 3 orang keluar dari rumah kosong. 2 orang berhasil kabur, sementara 1 orang yang sempat bersembunyi di gorong-gorong saluran air berhasil ditangkap. Dari dalam tas pelaku ditemukan alat dan barang curian berupa mesin air dan kabel listrik. Keamanan lihat keluar dari rumah kosong 3 orang. Keluar terus dikejar, yang 2 kabur, yang 1 masuk ke saluran air itu. Baru tadi keluar itu. Yang diambil kan mungkin rumah kosong ya kabel bekas, sanyo, apa itu. Itu aja sih. Artinya barangnya sudah diambil, Pak ya? Udah diambil, udah bawa keluar. Anggota Polsek Kebonjeruk yang tiba di lokasi segera mengamankan terduga pelaku dan membawanya ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seorang pria di Kisaran Asahan, Sumatera Utara menyerang satu keluarga hingga alami luka di bagian tangan dan kepala akibat terkena pukulan benda tumpul. Pelaku menyerang karena merasa tak senang dijadikan bahan omongan keluarga korban. Seorang pria menyerang satu keluarga di Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Pria itu mencoba memaksa masuk ke rumah keluarga korban di Jalan Rifai, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Korban yang mendapat laporan dari adiknya langsung pulang ke rumah. Naas di lorong dekat rumahnya, pelaku diduga langsung menganiaya korban hingga luka di kepala. Korban bersama ibu dan ayahnya yang hendak melapor kejadian itu ke polisi kembali diadang. Pelaku langsung memukul ibu korban dengan gagang cangkul hingga mengalami retak tulang tangan. Menurut korban, pelaku nekat menganiaya korban hanya karena merasa menjadi bahan omongan yang tidak ada dilakukan korban. Dia ditanya, kami tanyain kenapa, apa masalah sama kami, gitu kan Pak.
Dibilang dia, kalian menceritai aku katanya gitu. Kalian menceritai aku dikasih tahu sama ibuku katanya. Ada ibunya di situ. Dari telepon, kalian ceritai aku di Malaysia, kalian ceritai aku di Mandoge katanya gitu. Sedangkan kami nggak merasa kami menceritai. Pelaku kini telah ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolres Asahan. Akibat kejadian itu, korban masih mengalami trauma dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Aparat kepolisian dari Resmo Polda Sulsel meringkus pelaku penipuan dengan modus telepon palsu di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berpura-pura menjadi teman bos toko dan meminta uang kepada karyawan toko untuk pembayaran paket COD. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Resmo Polres Goa menangkap pelaku penipuan di Jalan Todopuli 4 Setapak 2, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pelaku melancarkan aksinya dengan bertemu karyawan toko dan berpura-pura menelpon bos korban. Pelaku kemudian meminta uang tunai dari karyawan toko dengan dalih diperintahkan untuk membayar paket COD. Karena merasa mendapat perintah langsung dari bosnya, karyawan toko kemudian menyerahkan uang yang diminta pelaku. Dari hasil pemeriksaan, jumlah uang yang diminta berkisar antara Rp1.400.000 hingga Rp1.500.000 dalam setiap aksinya. Pelaku mengaku telah menjalankan modus ini sejak tahun 2024. Total terdapat 8 lokasi penipuan yang sudah menjadi sasaran pelaku di wilayah Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Maros. Dari hasil interogasi kami, dia melakukan tindakan penipuan ini dengan cara berpura-pura menelpon bos salah satu korban toko tersebut dengan berpura-pura ada paketnya bosnya ini dengan COD dan meminta uang, sejumlah uang di pegawainya. Dengan berpura-pura menelpon bosnya, bos dari korban toko tersebut, dia meminta sejumlah uang dan diberikan sama pegawai toko tersebut. Kini pelaku telah diserahkan ke Polres Goa untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap suatu pengedar narkoba jenis ganja di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti narkotika ganja seberat 1,3 kg siap edar. Satu pengedar narkoba jenis ganja ditangkap di wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tersangka yang diketahui berinisial ATS tak berkutik setelah tim Opsnal Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya meringkusnya bersama barang bukti ganja yang tersimpan dalam bungkus kardus coklat. Pengungkapan berawal adanya laporan masyarakat bahwa maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Berdasarkan penyelidikan, petugas mendapatkan satu orang pria yang gerak-geriknya mencurigakan di tempat usaha fotokopi. Setelah melakukan penggeledahan, petugas menyita narkoba ganja dengan berat 1,3 kg yang sudah siap edar. Dari Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan satu orang pelaku dengan inisial ATS. TKP di wilayah Bekasi, kami amankan pelaku dengan barang bukti sejumlah 1,3 kg narkotika jenis ganja. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, nekat membuka praktek prostitusi online di saat bulan Ramadan, 8 wanita pekerja seks diamankan polisi dari sejumlah hotel di Sidoarjo, Jawa Timur. Ironisnya, dari 8 pekerja seks yang diamankan, 2 diantaranya masih di bawah umur. Tim Satuan Reserse PPA dan PPO Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan 8 wanita pekerja seks saat berada di kamar sejumlah hotel di Sidoarjo, Jawa Timur. Ironisnya, dari 8 wanita yang biasa menawarkan jasa layanan seks melalui aplikasi media online ini, 2 diantaranya tergolong wanita di bawah umur. 2 pria hidung belang yang kebetulan sedang berada di kamar bersama wanita penghibur juga ikut diamankan. Dari penggeledahan yang dilakukan di kamar hotel, polisi menemukan sejumlah alat kontrasepsi. Tidak hanya mengamankan dan membawa 8 wanita penghibur, polisi juga meminta pengelola hotel untuk datang ke Polresta Sidoarjo untuk kepentingan pemeriksaan terkait adanya praktek prostitusi online di hotel yang dilakukan di bulan Ramadan.
Dalam rangka bulan Ramadan, kita melaksanakan kegiatan razia. Nah, malam ini kita mendapati ada sekitar 8 orang yang dari 8 orang tersebut diduga yang 2 orang masih anak-anak di bawah umur karena yang bersangkutan ini masih belum dapat menunjukkan data identitas diri. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, wanita pekerja seks yang terjaring razia ini diperiksa di Polresta Sidoarjo. Sementara pemirsa, bulan Ramadan tidak membuat aksi kriminalitas berkurang. Di Bogor, Jawa Barat, 2 orang pencuri ponsel beraksi dengan modus membeli es teh manis. Rekaman kamera pengawas menunjukkan 2 pria datang ke sebuah warung es teh di Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua pria itu awalnya memesan 2 gelas es teh kepada penjual. Namun tidak berselang lama, salah satu pelaku yang mengenakan baju putih bergantian duduk di dekat etalase. Saat korban sibuk melayani dan dalam kondisi lengah, dengan cepat pelaku menggasak sebuah ponsel yang tergeletak di etalase itu. Setelah berhasil mengambil ponsel, kedua pelaku langsung kabur tancap gas meninggalkan lokasi. Korban sempat meneriaki maling dan berusaha mengejar, namun kedua pelaku berhasil melarikan diri. Dia tukar orang tuh, pertama kan yang baju hijau yang minta, pas itu dia tukeran sama yang baju putih. Habis ngobrol itu, udah mungkin saya nggak ngeh lagi ngepres baru satu, kok saya curiga ataunya udah diambil duluan. Korban telah melapor ke Polsek Cilengsi dengan menyerahkan rekaman CCTV. Identitas kedua pelaku kini dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang wanita warga negara asing mengamuk di Dusun Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Wanita tersebut mengamuk karena merasa terganggu suara mengaji dari speaker masjid. Video amatir memperlihatkan seorang wanita warga negara asing mengamuk saat mendatangi musola di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Bule tersebut berteriak mengeluarkan kata-kata kasar di depan salah satu musola ketika warga sedang bertadarus malam hari menggunakan pengeras suara. Ia merasa terganggu dengan suara pengajian dari musola. Sejumlah warga pun berusaha menghalangi hingga terjadi keributan. Tapi kalau ini kami merespon harus cepat, karena ini terkait dengan ibadah dan akidah kami sebagai masyarakat yang tentu mayoritas Muslim di Gili Trawangan. Warga pun meminta pihak imigrasi untuk mendeportasi atau memulangkan bule perempuan tersebut karena dinilai tidak menghargai agama dan budaya setempat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Bukannya melaksanakan kegiatan positif di bulan Ramadan, puluhan remaja di Bantul justru melakukan aksi tawuran usai melaksanakan sholat subuh. Aksi tawuran terjadi di kawasan jalur lintas selatan, Kretek, Bantul. Puluhan remaja di Bantul terlibat tawuran usai melaksanakan sholat subuh pada Minggu pagi. Aksi tawuran terjadi di jalur jalan lintas selatan Kecamatan Kretek, Bantul. Kelompok remaja bersepeda motor berjumlah antara 20 hingga 40 orang berkonvoi di jalur jalan lintas selatan Bantul. Tawuran yang dilakukan dengan menggunakan sabuk membuat pengguna jalan lain ketakutan. Polisi yang sudah bersiaga menuju lokasi tawuran namun tidak menemukan pelaku karena sudah kabur lebih dulu. Saat ini dapat kami sampaikan bahwa situasi dan kondisi dalam keadaan aman terkendali. Namun demikian, petugas dari Polsek Kretek senantiasa melaksanakan patroli secara berkala untuk mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Sejak tahun lalu, kawasan jalur jalan lintas selatan Bantul memang menjadi lokasi rawan tawuran. Polisi pun mengimbau orang tua untuk lebih memperhatikan anak remajanya agar tidak melakukan kegiatan yang merugikan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pria babak belur diajar massa setelah terpergok mencuri kotak amal musola di Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Pelaku mengaku mencuri kotak amal karena kekurangan uang untuk membeli minuman keras. Dua remaja asal Gubeng, Kota Surabaya babak belur diamuk warga desa Mojokumpul, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur karena terpergok mencuri kotak amal di musola. Keduanya menjadi bulan-bulanan masa dan salah satunya ditelanjangi karena warga emosi sudah berkali-kali kehilangan kotak amal. Beruntung kedua pelaku diselamatkan oleh petugas Polsek Kemlagi yang datang ke lokasi. Peristiwa berawal saat 4 remaja mencuri kotak amal di musola. Namun karena terpergok warga saat membonceng kotak amal, 2 pelaku tertangkap ratusan warga. Sementara 2 pelaku lainnya berhasil kabur. Perkiraan setengah 2 itu dimasak orang di sekitar Mojokumpul. Oh, berapa jauh dari TKP? Kira-kira ya nggak sampai 5 kilo lah. Oh, 4 kiloan gitu. Ketahuannya gimana, Pak? Ketahuannya tuh ada orang bawa kotak amal itu. Ditaruh mana? Ditaruh di belakang, digonceng. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita kotak amal musola, sepeda motor, dan uang sebesar Rp162.000. Uang hasil pencurian dari kotak amal tersebut rencananya akan digunakan pelaku untuk membeli minuman keras jenis arak. Anak-anak tersebut habis minum, kemudian mungkin kekurangan untuk beli lagi, akhirnya dia melaksanakan pencurian di kotak amal di musola. Kini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang berhasil kabur. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 remaja putri tewas tertabrak kereta api saat mengambil foto di rel Batang, Jawa Tengah. Ketiga korban tewas dengan kondisi mengenaskan dan sempat terseret hingga 400 meter dari lokasi kejadian. Tiga remaja tewas setelah tersambar kereta api Argo Merbabu, relasi Semarang Gambir saat berada di jalur rel usai sholat subuh. Kecelakaan terjadi di kilometer 81 jalur hilir antara stasiun Batang dan stasiun Pekalongan. Ketiga korban merupakan pelajar SMP usia 15 dan 16 tahun, warga Kampung Sebuntu Kedung Miri, Kelurahan Kasepuhan, Kabupaten Batang. Sebelum kejadian, para korban diketahui berkumpul di sekitar rel bersama sejumlah remaja lain. Namun ketiganya tak menyadari kedatangan kereta Argo Merbabu. Benturan keras membuat ketiganya meninggal dunia di lokasi dan sempat terseret hingga 400 meter. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Kalisari Batang untuk proses identifikasi. Jalan-jalan, nggak tahu tujuannya mau konten atau apa di sekitar rel kereta api. Ya, di dekat Kalisari itu, dekat Polsek Batang Kota. Terus ada kereta satu lewat. Tidak menyadari itu di foto-foto, ternyata ada kereta satunya lagi yang lewat dan menghantam ketiga anak itu. Akibat kecelakaan, perjalanan kereta api sempat terhenti untuk pemeriksaan sarana dan pembersihan. Untuk menghindari kejadian serupa terulang kembali, PT KAI Daup Semarang menghimbau agar masyarakat tidak berkegiatan di jalur kereta api. Ketiga korban dimakamkan pada Sabtu sore hari di pemakaman desa setempat. Kejadian ini dalam penyelidikan Polres Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Oknum anggota BRIMOB terduga penganiayaan siswa di Tual, Maluku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Selengkapnya usai jeda hanya di iNews Malam.